Untuk pengajian malam hari ini kami mohonkan Ustadz Mujiman, maka waktu sepenuhnya kami serahkan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat yang berbahagia, keluarga besar Takmir Masjid Nurul Huda Al-Huda Darussalam yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alhamdulillah kita kehadiran rekan-rekan KKN dari UPY PGRI. Berarti itu singkatan dalam singkatan. Universitas PGRI Yogyakarta. Ya. Oke, 7 personil nggih. Baik. Kita di kesempatan ini akan membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 172 dan 173. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bulan Sya'ban, karena kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Dan Bapak Ibu, kita perlu belajar meneladani Nabi pada saat bulan Sya'ban, karena di bulan Rajab maupun Sya'ban itu berseliweran di sekitar kita amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunannya. Termasuk kemarin yang sempat beredar sampai ke HP saya, itu diminta mengamalkan membaca Muhammad Rasulullah setelah khutbah yang kedua di hari Jumat sebanyak 35 kali. Nah, itu tidak ada dalilnya. Jadi kita amalkan yang ada dalilnya, ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya, tidak perlu diamalkan. Demikian pula nanti di bulan Sya'ban kita hendaknya bisa mengenali mana yang tuntunan dan mana yang bukan. Yang dulu Nabi kerjakan di bulan Sya'ban itu, beliau perbanyak puasa. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum
aktsar min Sya'ban. Nabi tidak pernah berpuasa yang puasanya melebihi banyaknya di bulan Sya'ban. Jadi Nabi banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ini bisa kita tiru. Kalau mau berbanyak puasa sunnah, maka bulan Sya'ban bisa kita gunakan untuk memperbanyak puasa sunnah. Hari apa saja selama di bulan Sya'ban silahkan bisa berpuasa, dengan catatan puasanya dimulai sebelum tanggal 15. Karena ada hadis Nabi, idza baqiya nisfun min Sya'bana fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, jangan memulai puasa sunnah. Makruh mulai puasa sunnah setelah tanggal 15. Silahkan dimulai sebelum tanggal 15. Boleh sampai akhir. Tapi kalau dimulai setelah tanggal 15, maka Nabi bersabda, apabila bulan Sya'ban tinggal setengah, agar tidak memulai puasa sunnah. Terlebih lagi 1 atau 2 hari jelang Ramadan, tidak boleh bagi kita untuk mendahului bulan Ramadan. La yataqaddamanna ahadukum yaum aw yaumain. Sira aja pisan-pisan mendahului bulan Ramadan sehari atau 2 hari. Tidak boleh. Itu hukumnya haram, mendahului sehari atau 2 hari. Illa man kana yasumu saumah, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Kalau belum terbiasa berpuasa, maka tidak boleh mendahului bulan Ramadan itu. Tapi kalau sudah biasa, pada hari yang biasa puasa, semisal puasa Daud, pas jatah puasa Daud, boleh, karena sebelumnya sudah terbiasa berpuasa. Baik, Bapak Ibu, kemudian yang kedua, kenapa Nabi suka puasa? Beliau bersabda, inni uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka amalku diangkat kepada Allah sementara aku sedang berpuasa. Karena di bulan Sya'ban itu amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita diangkat, dilaporkan itu di bulan Sya'ban. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam suka saat amal itu dilaporkan, beliau sedang berpuasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya tentang nisfu Sya'ban. Memang ada banyak hadis yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Tetapi pada umumnya hadis-hadis nisfu Sya'ban itu hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk beramal soleh. Namun demikian masih ada hadis yang sahih. Apa itu? Allah menurunkan maghfirah, ampunan li jami'il mu'minin, untuk seluruh orang yang beriman. Jadi Allah menurunkan ampunan untuk seluruh orang yang beriman, kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang pertama li musyrikin, untuk orang musyrik. Yang kedua untuk musahin, yakni orang yang memutus silaturahim. Sehingga di bulan Sya'ban yang bisa kita amalkan tetaplah dalam keimanan. Yang kedua, prinsip utama dalam keimanan kita, jauhi segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga, jaga hubungan silaturahim. Kenapa? Karena dengan 3 hal inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang punya kriteria 3 hal ini: beriman, tidak syirik, tidak memutus silaturahim. Belum lagi kalau orang memutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah. La'anallah qati'ar rahim. Allah melaknat pemutus silaturahim. Belum lagi orang yang memutus silaturahim ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya terkait bulan Sya'ban, orang Jawa menamainya bulan ruah, ngeluru arwah. Kemudian sebagian bersikap membuat sesaji menyambut arwah nenek moyang. Nah, ini tidak benar. Tidak ada tuntunan dalam agama kita membuat sesaji dengan membuat ketan, kolak, sego, golong, apem, kemudian kolai dikebai, jarene mengko nek simbah Bali. Nah, ini tidak ada tuntunannya, itu bukan keyakinan di dalam agama kita. Itu adalah keyakinan tradisi dari nenek moyang, bukan dari agama Islam. Islam mengajarkan yang bermanfaat untuk orang yang meninggal itu adalah doa, maka silahkan berdoa. Atau bisa pula bersedekah atas namanya. Silahkan bisa mendoakan orang yang sudah meninggal, atau bersedekah atas namanya, atau bisa berziarah di kuburnya, bisa pula menepati janjinya, membayarkan hutangnya, melanjutkan cita-citanya. Itu yang bermanfaat untuk orang yang meninggal. Mereka tidak butuh sesaji, tidak butuh makanan, ora perlu digaweke rujak degan, ora perlu dinaiki kinang, ora perlu digaweke udun linting. Napa nika? Sik nglinting dhewe nika lho jenenge napa? Tengwe, mboten. Sik saka klobot jagung nika lho. Serutu nggih. Ya. Ya, tidak perlu dibikinkan seperti itu. Ada ndak yang bikin seperti itu? Dulu ada? Ada. Baik. Tiap hari apa itu kalau dulu? Tanggal berapa bikinnya? Biyen. Sekarang ndak ya? Ada yang masih ingat? Geblake. Geblake. Geblake itu yang geblak gitu ya? Bukan. Hari tanggal meninggalnya ya. Selain geblake, kalau bulan ruah, bulan apa biasanya? Tanggal berapa? Kalau zaman dulu? Oh, selikuran. Oh ya, selikur. Ada lagi? Ya, ini Pak Bambangnya ada 2 ini. Bambang 1 sudah selikuran, Pak Bambang 2. Tanggal berapa? Baik. Tradisi zaman dulu. Oh iya. Jenengan anak modern yo, sudah ndak tahu itu. Nah, baik, itu contoh-contoh keyakinan masyarakat zaman dulu yang tidak bersumber dari agama Islam. Nah, termasuk tadi ngebaki kolah mengko nek simbah Bali. Nah, itu bukan keyakinan dalam agama kita. Termasuk digaweke rujak degan. Nah, kalau rujak degane aku ya seneng. Umpama di pengajian malam Ahad pon disuguh rujak degan, oh ketoke ya gurih, seger gitu kan. Yang masalah bukan rujak degannya, kolak ya enak. Nah, kolak enak, rujak degan enak ya. Ingkung apa meneh, wah enak banget. Yang kita pertanyakan di sini bukan itu. Yang kita persoalkan bukan itu, tetapi umat Islam itu tidak membuat sesaji untuk orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal yang dibutuhkan bukan sesaji. Yang dibutuhkan apa? Doa kita. Boleh bersedekah atas namanya. Apalagi menepati janjinya. Apa meneh? Melanjutkan cita-citanya. Apalagi? Nah, ziarah di kuburnya. Monggo, yang ada syariatnya boleh dikerjakan, bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, tapi yang tidak ada syariatnya ditinggalkan. Ya kalau bersyukur kan setiap saat ya, monggo saja, ini wajib bagi kita untuk bersyukur. Baik, jadi intinya ketika disebut ngeluru arwah itu bukan dalam tradisi Jawa kemudian buat sesaji, itu bertolak belakang dengan ajaran agama kita yang melarang dan tidak melakukan itu semua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
yang kita kerjakan yang ada tuntunannya saja, yang tidak ada tuntunannya, yang bertentangan dengan tuntunan agama tinggal. Adat istiadat itu boleh. Ingat, dalam HPT saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu, di HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah sudah jelas adat itu ada 3. Masih ingat nggih? 1, jika bertentangan, apa yang kita lakukan terhadap adat yang bertentangan tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Yang kedua, jika adat itu bisa diperbaiki, maka silahkan diperbaiki, lanjutkan kalau bisa diperbaiki. Yang ketiga, jika adat itu selaras dengan tuntunan agama, maka silahkan dilanjutkan. Jadi itu di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah seperti itu. Bertentangan, tinggal. Kalau bisa diperbaiki adat itu karena ada yang tidak sesuai tuntunan, maka silahkan diperbaiki. Kalau ternyata bertentangan tidak bisa diperbaiki, ya sudah, tinggal. Kalau selaras, lanjut. Sehingga dalam hal ini kita tidak anti budaya, tidak anti adat, bukan. Jadi kita dalam hal ini meninggalkan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kalau budayanya yang tadi rujak degan, oh bagus tuh kalau dilestarikan. Iya, itu kuliner Nusantara itu, bagus itu. Nah, nanti kalau Pak Bambang ini yang satu jual rujak degan, yang satu jual kolak di bulan Ramadan, kolaborasi bagus. Itu termasuk melestarikan budaya kuliner Nusantara. Kolak, rujak degan apa mana? Ya. Sambal gepeng. Apa lagi? Oh, ngangen nih loh itu. Sudah jarang itu yang bikin sambal gepeng. Ya, jarang kan? Mungkin Mas Bambang orang ngerti. Ya? Oh, tahu. Oh ya, ternyata tahu ya. Jadi bagus nih, berarti perlu diapresiasi yang keringannya karena melestarikan budaya kuliner warisan dari simbah-simbah kita. Nah, karena sedikit sekali yang memahami warisan dari budaya kita di dalam masakan itu. Monggo saja kalau mau melestarikan itu. Tapi kalau bentuk pemujaan sesaji, no, tidak nggih. Termasuk ingkungnya juga enak. Jadi kalau nanti Ramadan kemudian takjilnya dikasih ingkung juga boleh. Yang hadir siji-siji ngono ya oleh. Cuma sapa saya arep ngenai gemak paling ya. Nah, di ingkung gemak, nah ndak apa-apa. Karena ingkung gede ngono ya duwite sapa kan gitu. Baik. Lanjut nggih. Berikutnya masih terkait dengan bulan Sya'ban. Dalam agama kita, mandi bersama itu bukan tuntunan agama kita dan bukan pula syarat sah puasa, bukan pula ajaran Islam. Karena di tempat kita sering kita mendengar padusan, yang itu prosesnya adalah seperti di kolam renang, di pemandian umum, di pantai-pantai, mandi bersama laki-laki dan perempuan. Ini bertentangan dengan ajaran agama kita. Di masjid saja yang menutup aurat dipisah. Lah kok di kolam renang yang tidak nutup aurat kok dicampur? Jadi itu tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Jadi padusan tidak ada kaitan dengan ibadah puasa. Itu murni tradisi masyarakat setempat. Yang tentu tradisi ini tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Karena dalam agama kita mandi itu privasi, bukan di tempat umum. Pripun? Wah, itu nanti tradisi yang lain lagi. Nah, baik, mandi itu privasi, bukan di tempat umum. Kemudian pula mandi sebelum puasa bukan syarat sahnya puasa. Mandi sebelum puasa bukan syarat sahnya puasa. Kenapa? Karena Nabi SAW yusbihu junuban. Dulu Nabi di waktu subuh dalam keadaan junub, dan beliau pada saat waktu adzan subuh belum mandi.
andai mandi itu adalah syarat sah puasa, pasti Nabi sudah mandi sebelum adzan subuh. Ternyata beliau itu yaktasil li ajli sholat, beliau mandi karena hendak menjalankan sholat subuh. Sehingga menunjukkan bahwa mandi besar bukan syarat sahnya puasa. Baik, itu sedikit bab kaitannya dengan bulan Sya'ban yang akan kita lewati. Nah, saat ini kita akan membaca 2 ayat di surat Al-Baqarah. Kalau yang tahun kemarin utang puasa terus disambung puasa, kalau tahun ini gimana, Pak? Yang kemarin aja masih utang, kalau cewek itu, Iya. itu boleh nggak? Tahun kemarin masih utang, belum sempat dilunasi. Belum dilunasi. Terus besok puasa lagi, punya utang lagi. Jadi utangnya 2 tahun berturut-turut. Nah, itu gimana? Namanya utang wajib dibayar. Fadainullah haqqu ayyubtu, dan tidak ada denda dalam masalah bayar utang puasa. Jadi kalau utangnya 10 ya tetap dilunasi 10. Meskipun sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau dulu meninggalkannya karena udzur, maka tetap wajib di sahur, wajib dilunasi. Kecuali dulu tidak puasanya karena bukan, jadi tidak puasanya itu karena bentuk penolakan atau karena memang tidak ada keinginan untuk berpuasa. Artinya dia meninggalkan puasa bermaksiat kepada Allah, belum taubat, masih dalam keadaan dalam kefasikan, maka cukup bertaubat. Tidak perlu mengqadha puasanya pada masa sebelum bertaubat. Ada anak dari kecil tidak pernah puasa, sadar-sadar sudah umur 70, aku pengen poso, aku saiki pengen ngibadah umpama. Ning bono apa ora ngono kuwi. Nek ana beruntung sekali dia. Nah, pripun, Pak? Apakah perlu dia berpuasa selama tahun-tahun yang ditinggalkan? Kalau umur 70 tahun, anggap saja dia balik umur 10 tahun sudah mulai puasa. Berarti dia puasa 60 tahun, 60 bulan. Perlukah? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena dulu masih dalam keadaan bermaksiat. Kemudian dia bertaubat, itu tidak perlu mengganti yang lalu. Cukup bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Nah. Tapi beda, kita sudah puasa lalu kita ada udzur meninggalkannya, maka sampai kapanpun itu dihitung sebagai hutang. Baik. Lanjut nggih. Kita akan membahas ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'is. Jadi mubahnya yang baik-baik dan haramnya yang buruk-buruk. Jadi yang baik-baik itu mubah, halal, yang buruk-buruk itu haram. Konsep Al-Qur'an mengenai halal haram, wa yuhillu lahumut thayyibat, yang baik-baik halal, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk haram. Jadi kalau buruk haram, kalau baik halal. Sehingga segala sesuatu yang di zaman Nabi belum ada, lalu ada saat ini, hukumnya halal atau haram, maka tanyalah kepada orang yang paham tentang makanan. Apakah dia halal atau haram? Tanyakan sama lembaga pengawasan obat dan makanan. Kalau POM mengatakan, pengawas obat dan makanan mengatakan itu buruk, berarti haram. Kalau dia mengatakan baik, berarti halal. Dengan catatan hal tersebut adalah yang dikatakan baik dan juga dikatakan buruk tadi
bukan termasuk yang haram secara dzatiyah di dalam agama. Kalau haram secara dzatiyah, meskipun dikatakan baik, maka hukumnya tetap haram. Sehingga termasuk kalau ada perkara-perkara yang di zaman Nabi belum ada dan hari ini ada, maka tanyakan sama pakar kesehatan, pengawas obat dan makanan, itu baik atau buruk. Kalau mereka mengatakan buruk, tinggalkan. Karena Al-Quran menyebut wa yuhillu lahumut thayyibat, yang halal yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang haram yang buruk-buruk. Termasuk kalau ada yang bertanya ke saya apa hukumnya merokok, kalau saya jawabannya haram, meskipun saya menghormati pendapat para ustadz yang berpendapat makruh. Apa dalilnya kok haram? Karena buruk. Dari mana tahu buruk? Tanya dokter. Jadi dokter mengatakan tidak baik untuk kesehatan. Apalagi lihat tulisan di bungkusnya. Apa tulisan di bungkusnya? Merokok membunuhmu. Nah, ngapunten loh ini yang merokok. Jadi ini sebagai sebuah bentuk contoh saja. Merokok membunuhmu misalnya, buruk. Apalagi di antara bentuk buruknya, anaknya seisih cilik udut ora oleh. Nek apik kan bagus nih. Nah kayak gitu. Tapi ini tidak boleh. Istrinya merokok boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Buruk. Nah, baik. Jadi contohnya seperti itu. Kalau yang baik itu halal, kalau yang buruk itu haram. Baik. Meskipun tadi ya terkait merokok, ya ini kita menghormati pendapat yang menyebutnya makruh. Tapi saya pribadi memilih yang hukumnya haram. Dan ayat yang kita baca ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik apa yang aku anugerahkan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembah Allah. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya yang haram atas kalian adalah maitah. Maitah itu bangkai. Maka semua bentuk bangkai itu haram, kecuali maitatani wa damani, kecuali dua bangkai. Apa itu? As-samak wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Yang disebut belalang tidak mesti belalang. Jangkrik itu masuk jenis belalang. Apa meneh selain jangkrik? Ya, kalau walang jelas itu belalang. Artinya yang bentuknya matanya seperti satria baja hitam, kakinya berduri, itu masuk jenis belalang. Itu boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Kenapa? Maitah, bangkainya halal. Termasuk ikan, tidak harus disembelih. Nah, bangkainya halal. Maka selain yang bangkainya halal, kalau kemudian ditusuk mati, ketabrak mati, tercekik mati, kelindes mati, itu termasuk bangkai. Atau disembelih tidak menyebut nama Allah, itu termasuk bangkai. Atau sesuatu yang terpotong dari sesuatu yang hidup, itu juga termasuk bangkai. Sapi kemudian buntutnya diketok, lalu bikin sop buntut, sapinya masih hidup, maka ini namanya juga bangkai. Baik. Kemudian wadam dan darah. Jadi ada bangkai, ada darah. Pripun? Baik. Jadi kalau yang terkait dengan bangkai, jelas bangkai itu ketika mati tanpa disembelih, tanpa mengalirkan darah, atau sudah mati disembelih, itu sama, hukumnya tetap bangkai. Masih ingat beberapa saat yang lalu ada sapi yang meninggal dunia, yang mati, lalu disembelih, dagingnya dibagi-bagikan,
malah meninggal dunia. Di mana itu? Oh iya. Sebenarnya syariat sudah melarang. Syariat sudah melarang. Wadam, dan juga darah. Darah ini juga termasuk yang diharamkan. Jadi darah ojo ditadai terus digoreng. Didih namanya. Ini haram. Baik. Ada yang pernah konsumsi didih? Ya? Oh, jenengan anak muda loh. Nah, yang seumur ya? Oh, dulu ya. Harusnya seumuran jenengan ke bawah itu ndak. Yang seumuran jenengan ke atas itu mungkin. Nah, karena waktu itu belum ngaji. Nah, iya. Baik. Termasuk saya juga pernah. Nah, bahkan sudah gede saya pernah, tapi tidak tahu. Dulu di SPBU di Jalan Monjali itu, depan SPBU itu ada yang jual apa waktu itu? Jual bakso. Di baksonya itu ada tengklireng hitam-hitam itu. Saya pikir hati. Nah, saya jajan di situ ada 2 atau 3 kali. Tiba-tiba ada jamaah pengajian saya yang ngasih tahu kalau itu darah. Astagfirullah, harus ping telu ya. Baik. Lah orang ngerti, tak kira hati. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, walamal khinzir, tidak boleh pula daging babi, ini sudah jelas. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Sapi kepalanya dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul. Sapinya halal apa haram? Haram. Jadi sapinya haram. Karena itu bentuk sesaji persembahan untuk selain Allah. Ayam disembelih kanggo sing bau reksa pohon beringin misalnya. Halal apa haram? Haram. Karena uhilla bihi li ghairillah. Jadi kalau sudah dipersembahkan untuk yang lain itu tidak halal. Khususnya di sini adalah sembelihan. Famanit turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Nah, kalau terpenuhi unsur darurat maka tidak berdosa. Darurat itu ada 3 kriterianya. 1 itturra, 2 ghaira baghin, 3 wala adin. Kalau 3 kriteria ini terpenuhi maka fala isma alaih, tidak berdosa. Apa kriteria pertama? Itturra, terpaksa, tidak ada pilihan lain. Nek ramangan kui mati. Yang kedua, ghaira baghin, tidak berlebihan. Nanti bilangnya terpaksa nambah. Jadi secukupnya saja. Bukan bilang terpaksa tapi sak piring nambah meneh, 2 piring. Nambah meneh sing nggawa mulih. Maka itu bukan terpaksa lagi. Yang ketiga, wala adin, tidak ada keinginan untuk mengulang, tidak menyengaja untuk itu. Jadi kalau sengaja ke hutan tidak bawa bekal, itu sudah masalah di situ. Maka kalau terpenuhi 3 unsur itu maka tidak ada dosa. Jadi terpaksa, tidak berlebihan, dan tidak ada keinginan untuk mengulang. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, apakah terkait dengan bangkai ini haramnya hanya makan saja atau juga memanfaatkannya? Al-Jassos menyebutkan haram segala bentuk pemanfaatan bangkai. Fala yajuzul intifa' bil maitah, tidak boleh memanfaatkan bangkai tersebut, tidak boleh pula untuk dikonsumsi. Sehingga para ulama menjelaskan dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali kulitnya. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, kulit mana saja yang disamak maka dia menjadi
suci. Jadi kalau kulitnya disamak maka dia menjadi suci. Sapi mati, kulitnya diambil, disamak, nah kulitnya menjadi suci. Karena Nabi menyebutkan faqat tahura, maka menjadi suci ketika disamak. Lalu as-samak wal jarad, yakni ikan dan belalang itu tidak termasuk bangkai. Nabi sudah bersabda, ada maitatani wa damani, ada 2 bangkai dan 2 darah yang dibolehkan, yakni hati dan limpa. Itu adalah 2 darah yang dibolehkan, dan 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Baik Bapak dan Saudara, ada sahabat Ibn Abi Aufa menceritakan, ghazauna, kami berperang ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, sab'a ghazawat, 7 kali peperangan. Na'kulul jarad, kami makan belalang. Jadi para sahabat di medan perang yang dimakan belalang. Ya monggo saja, boleh itu. Namun demikian, para ulama menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh yang tadi, ikan dan belalang itu bangkainya. Tapi Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan, kalau yang terapung dari ikan tersebut maka tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau dia tidak terapung maka dia boleh untuk dikonsumsi. Kecuali ulama mazhab Maliki, maka di situ dibolehkan. Tapi kalau Hanafi membedakan, meskipun bangkai, tidak semua bangkai kemudian halal, dilihat kondisinya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hewan yang disembelih dalam keadaan apa? Kalau hewan itu hamil, mengandung apa bunting? Ya. Ya, hewan yang bunting. Lalu kemudian disembelih induknya, hukumnya halal atau haram? Dhaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyebutkan tidak boleh dikonsumsi illa ayakhruja hayyan fayatbah, kecuali keluar dari hewan itu dalam posisi hidup lalu disembelih. Maka yang disembelih induknya dan anaknya dalam keadaan mati, menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya haram. Wadhaba Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat, wa Abu Yusuf, dan juga Abu Yusuf, wa Muhammad, dan juga Muhammad di sini adalah murid dari Imam Abu Hanifah, bahwasanya itu boleh dikonsumsi. Bahwasanya boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena zakatul janin zakatu ummihi, penyembelihan janin sudah mengikuti induknya karena saluran darahnya itu satu. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Bukan Nabi loh ini. Ini adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik, Imam Malik berpendapat, intamma, jika sudah sempurna bentuknya, wanabata, dan sudah tumbuh, apa yang tumbuh? Rambutnya, maka ukila, boleh dimakan. Wa illa fala, jika belum tumbuh rambutnya, bentuknya belum sempurna, warnanya masih merah, genjur-genjur kalau bahasa saya. Apa genjur-genjur ya? Nah, masih warnanya abang, genjur-genjur itu, maka tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau sudah tumbuh rambutnya, maka itu halal. Itu pendapat Imam Malik. Baik, Bapak dan Saudara, mana pendapat yang kuat? Insya Allah pendapat yang kuat adalah penyembelihan janin sudah mengikuti penyembelihan induknya. Jadi ada pendapat yang pertama tadi, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal kecuali keluar dalam keadaan hidup. Yang berikutnya Imam Syafi'i menyebutkan penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induk. Yang ketiga Imam Malik menyebutkan kalau dia bentuknya sudah sempurna halal. Kalau belum sempurna, belum tumbuh rambutnya, maka haram. Baik, kita lanjut. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apakah boleh memanfaatkan bangkai selain untuk dimakan? Tadi sudah kita sampaikan. Menurut para ulama di sini beda-beda. Yang pertama adalah Atha, beliau mengatakan boleh memanfaatkan selain untuk dimakan. Tetapi jumhur ulama menyebutkan haram. Jadi mayoritas ulama menyebutnya haram. Dalilnya apa? Ketika Nabi ditanya tentang pemanfaatan minyak dari bangkai untuk meminyangi kapal, maka kata Nabi, la huwa haram, tidak boleh, dia haram. Sehingga ini menjadi dalil mayoritas ulama bahwa bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Meskipun di sini Imam Atha itu membolehkan memanfaatkan bangkai selain untuk dimakan. Dalilnya apa? Dalil Imam Atha, muharraman ala ta'imi yat'amuhu, diharamkan untuk memakannya. Jadi kalau tidak untuk makan halal, kata Imam Atha. Tapi mayoritas ulama menyebutkan haram semuanya memanfaatkannya, termasuk menjualnya, termasuk harganya, itu juga haram. Maka fala yajuzul bai', tidak boleh untuk menjualnya. Idza harrama syai'an harrama samanahu, kalau mengharamkan sesuatu haram pula harganya. Bagaimana hukumnya jika kalau kita kasih makan lele itu kadang ada ayam yang sudah mati kan dari bangkai. Ya. Itu apakah lele itu halal? Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ngasih makan lele dengan bangkai, itu halal atau haram? Baik, kita bahas pandangan mengenai masalah ngasih makan lele terlebih dahulu. Memang betul, jumhur ulama menyebutkan pemanfaatan bangkai itu hukumnya haram. Itu jelas pandangan mayoritas ulama. Karena sesuatu yang najis itu jual belinya juga haram, uangnya juga haram. Tapi ingat, para ulama punya kaidah perubahan wujud. Jadi para ulama punya kaidah perubahan wujud. Maka dalam konteks lele itu sisi pendalilannya bukan di bangkainya, bukan di najisnya, tapi perubahan wujudnya. Maka ketika lele dikasih makan bangkai, maka yang dimanfaatkan adalah perubahan wujud. Bangkai tadi berubah menjadi lele. Dalam kaidah perubahan wujud, senyawa kimianya berubah, maka status najis dan status haramnya pun berubah. Apa dalilnya? Dalilnya sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram karena perubahan senyawa kimia. Sesuatu yang haram bisa berubah menjadi halal lagi karena ada perubahannya. Apa itu? Di zaman Nabi ada kurma. Tahu kurma? Halal apa haram? Halal. Difermentasi menjadi khomer. Halal apa haram? Haram. Kurma yang halal jadi khomer yang haram. Khomer najis apa tidak? Najis. Tapi khomer yang terfermentasi menjadi cuka, cukanya halal apa haram? Halal. Jadi ini berubah wujud. Kurma atau anggur itu suci, halal, berubah wujud menjadi khomer, khomer itu najis, haram, berubah wujud menjadi cuka, cuka itu suci dan halal. Maka tadi bangkai berubah wujud menjadi lele, lelenya senyawa kimianya dengan bangkai sama apa beda? Beda. Kandungannya sama apa beda? Beda. Warnanya sama apa beda? Beda. Maka lelenya halal. Nah, jadi lelenya tetap halal. Jadi kaidah perubahan wujud seperti najis tadi. Najis juga demikian. Ada pohon pisang dipupuk dengan kotoran manusia. Ini sesungguhnya yang dimanfaatkan adalah perubahan wujudnya. Nah, pisangnya kemudian warnanya kuning, meskipun kuning itu tidak sama dengan kotoran manusia. Di lab kandungannya berbeda. Dimakan pun berbeda. Kalau yang kotoran dimakan langsung muntah-muntah itu. Nah, tapi kalau berubah jadi pisang, manis apa tidak? Manis. Kandungan gizinya tinggi apa tidak? Tinggi, karena buah pisang termasuk buah yang disebutkan dalam Quran sebagai buah surga.
Jadi di antara buah surga itu wa talhim mamdud. Nah, jadi pisang itu termasuk buah surga. Baik. Sama ya ini, uang korupsi. Nanti dulu Pak, nanti malah tidak selesai ini. Baik. Jadi maka pisang tadi statusnya halal apa haram? Halal karena mengikut kaidah perubahan wujud. Nah, baik. Lalu bagaimana tadi katanya menjualnya haram, memanfaatkannya haram, sesuatu yang najis. Betul, tapi di sini konteksnya adalah kita ambil perubahan wujudnya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ibu tadi yang belakang, monggo. Sama? Oh nggih, sama. Baik, kok bisa sama ya? Sehati loh masnya. Ya ternyata bisa sama. Jadi itu kaidah perubahan wujud. Dan termasuk najis pun kalau kotoran pupuk kandang itu ulama beda pendapat. Ulama madhab Maliki, madhab Hambali, pupuk kandang itu tidak najis tapi kotor, sehingga boleh dijual, boleh dibeli, boleh dimanfaatkan. Tapi ulama madhab Syafi'i dan ulama madhab Hanafi, kotoran pupuk kandang itu najis dan tidak boleh dijual beli. Karena itu di dalam madhab Syafi'i tidak ada orang jual beli pupuk, adanya adalah minta jasa ganti mengumpulkannya. Kayak aku ngumpulke pupuk 10 kronjot, pendak sak kronjot lah aku ngelumpuk, kayak aku njaluk opah 20.000. Nah, gratis wes jepukan. Nah aku njaluk opah lah aku ngelumpukke. Nah, jadi jualnya bukan jual pupuk tapi jasa mengumpulkan. Itu biasanya seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, mazhab Maliki jelas kotoran itu tidak najis. Maka kalau jenengan lagi haji atau umroh di Masjidil Haram di halaman atau di Masjid Nabawi di halaman, khususnya di bagian merpati itu ada banyak kotoran merpati, dan kadang ketika kita sujud kita di tempat kotoran merpati, dan itu tidak masalah karena madhab yang dipakai adalah madhab Hambali, madhab Maliki, yang kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Jadi dalam madhab Hambali, madhab Maliki, kotoran hewan itu dibagi dua, yang dagingnya halal dimakan kotorannya tidak najis, tapi yang dagingnya haram dimakan kotorannya najis. Bisa dimengerti ya. Kalau madhab Syafi'i kotoran ya najis, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau mau jual beli ya jangan jual beli kotorannya, tapi jasanya. Baik, lanjut. Mohon maaf nih saya mulai kerah-kerih ini. Ma huwa hukmud dam, yang terkait dengan hukum darah alladzi yabqa fil uruq, yang tersisa di urat-urat dan juga tersisa di daging. Apa hukumnya? Baik Bapak Ibu, ittafaqul ulama, para ulama sudah menyebutkan ala anad dam haram, bahwasanya darah itu adalah haram dan najis, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi Allah berfirman wa qayyadahu fil an'am, dan di sini harus muqayyadkan, dikaitkan dengan surat Al-An'am, audaman masfuhan, darah yang mengalir. Artinya kalau darah itu sudah dialirkan, sudah disembelih, mengalir, wis ora mili, lalu kemudian dimasak, ada yang tersisa di urat-urat, ada yang tersisa di daging, maka itu tidak termasuk yang diharamkan. Karena yang diharamkan adalah damam masfuhan, darah yang mengalir, bukan darah yang tersisa. Sehingga ketika ada darah yang tersisa, maka itu tidak masuk hitungan, karena ayatnya menyebut daman masfuha. Sebagaimana Aisyah mengatakan, laula annallaha qala daman masfuhan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman darah yang mengalir, niscaya banyak manusia itu yang dia akan kesulitan atas apa yang ada di urat-urat. Maka orang menjadi mudah karena Allah berfirman darah yang mengalir. Maka
ketika kita nyembelih ayam lalu kemudian masih ada sisa-sisa darah yang kemudian membeku, yang tidak mengalir, maka itu statusnya tidak haram. Karena yang haram adalah darah yang mengalir ditadai dimangsa. Kalau yang sudah dialirkan wis ora mili wis ditus, kok ternyata nanti ketika dagingnya dimasak atau ayamnya digoreng masih menyisakan hitam-hitam, itu tidak haram karena tidak mengalir. Baik, Bapak dan Saudara, sudah pukul 9 kurang 5 menit. Rasanya tidak bijak kalau saya berpanjang lebar terkait hal ini. Maka sebagai penutup saya sampaikan bahwa haram ini juga ada haram yang sifatnya sudah disebutkan, tapi juga ada haram yang sifatnya usaha. Untuk haram yang sifatnya usaha itu hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Jadi haram itu ada dua, ada dzatiyah, ada kasbiyah. Ada barangnya yang haram, ada usahanya yang haram. Nah, sesuatu yang haram karena usahanya hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya maka hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Duna man akhadahu minhu bitariqi mubah. Tidak meremen, tidak merembet, tidak menular kepada orang lain yang mendapatkan harta darinya dengan cara yang mubah. Misal, naudzubillah, ini ilustrasi saja. Misal saya jual babi. Misal ini, saya tidak punya babi. Saya punya duit akhirnya. Ketika saya punya duit, genteng saya bocor. Saya minta tolong teman-teman KKN, Mas tolong genteng saya diperbaiki. Nah setelah diperbaiki, saya kasih uang upah dari uang jual babi. Yang diterima Mas KKN tadi halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena yang mengusahakan babi tadi saya. Naudzubillah, ini ilustrasi ya. Jadi yang haram saya. Sementara Mas KKN tadi usahanya bukan babi, tapi usahanya adalah memperbaiki genteng. Nah, sehingga haramnya tidak menular. Dan sesuatu yang haram itu dibagi karena usahanya itu dibagi menjadi dua. Haram yang diperoleh saling ridho dan haram yang diperoleh tanpa saling ridho. Kalau haram yang diperoleh saling ridho, ketika diberikan kepada orang lain yang menerima halal. Contoh Bapak Ibu, saya minjamkan uang, naudzubillah. Ini ilustrasi riba. Saya minjamkan uang ke teman-teman KKN, setiap 1 juta mengembalikan 1 juta berapa? 500. Nyekek banget. Nah, ya wis ora apa-apa lah, ilustrasinya kejem. Sing penting ora. Nah, hanya ilustrasi. 1.500.000. Berarti saya dapat keuntungan berapa? 500. Maka uang 500 ini saya yang mengusahakan, hukumnya haram. Tapi Mas KKN tadi ketika memberikan kepada saya bunga 500, dia atas kerelaannya. Bahkan ketika pinjam bilang, Pak, saya pinjam uang, besok saya kembalikan 1.500.000. Nah, berarti dua-duanya saling ridho, tapi tetap statusnya haram. Riba itu saling ridho tetap haram. Tapi ketika itu sudah saya peroleh, lalu kemudian saya berikan kepada orang lain yang menerima, hukumnya halal. Yang haram saya, yang orang lain halal. Tapi ada harta haram diperoleh tidak saling ridho. Maka harta haram yang diperoleh tidak saling ridho itu kalau merembet ke orang lain dia juga haram. Contoh, Mas KKN punya HP. Naudzubillah, ini ilustrasi. Jangan pakai orang lain, pakai saya colong HP-nya. Nah, ketika HP ini saya colong, naudzubillah ya, hanya ilustrasi. Lalu saya kasihkan ke Mas Bambang 2. Nah, Mas Bambang 2 halal apa haram? Haram, karena saya memperoleh tidak dengan cara saling ridho. Dan ketika kena kasus hukum, yang kena saya saja atau Mas Bambang kena juga? Kena juga. Nah, karena diperoleh tidak dengan cara saling ridho. Beda dengan harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho.
Contoh jual babi, jual minuman keras, itu yang beli ridho enggak? Ridho. Maka itu hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Begitu uangnya pindah ke orang lain, itu tetap halal. Tapi beda dengan barang curian, barang korup, pindah ke orang lain tetap haram. Termasuk kena kasus hukum juga nanti kena, keceneng juga. Baik, demikian pembahasan kita, sudah pukul 9 kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, yang saat ini baru rame-ramenya untuk masalah bansos. Bansos itu seorang pemimpin memberikan, padahal bansos itu kan milik orang banyak atau milik rakyat dari apa katanya dalam medsos loh Kak. Nah, diberikan pada rakyat-rakyatnya yang miskin-miskin, itu gimana Kak? Itu yang halal atau haram? Kalau mungkin di pemimpinnya yang membagi itu haram. Kalau yang nggak tahu yang mana, terima kasih Pak Pemimpin. Nah, yang menerima kan nggak tahu, cuma diberi sama bupati atau presiden itu kan, itu gimana Kak? Baik, terima kasih. Ini harus dibedakan, apalagi ini masa kampanye. Saya sering sampaikan harus dibedakan: 1 APK, 2 dana aspirasi, 3 bansos, 4 riswah. Harus dibedakan. Ini beda. Penyikapannya berbeda, hukumnya berbeda. Kalau APK, alat peraga kampanye, itu ada undang-undangnya. Dan alat peraga kampanye itu dibagikan legal. Contohnya gelas, mug, topi, kaos, bendera, apa meneh? Kopiah mungkin, apa meneh? Ya, intinya alat peraga kampanye yang harganya sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi APK itu ada batas maksimal harga. Batas maksimalnya berapa? Tanyakan sama aktivis partai politik. Saya tidak tercatat sebagai pengurus partai politik manapun sehingga saya tidak tahu batas harganya berapa. Teman-teman KKN mungkin ada yang jadi aktivis partai politik. APK harga maksimal berapa? Oh, netral juga. Ya. Ya. Ada yang tahu APK berapa? Tidak ada yang tahu harga maksimal yang diatur undang-undang. Tidak tahu? 1 set. Bukan. Alat peraga kampanye yang diatur undang-undang maksimal seharga berapa? Itu ada undang-undangnya. Tiap pemilu berubah. Tiap pemilu berubah. Nah, itu legal. Itu tidak masalah menerima alat peraga kampanye, termasuk stiker pemenang. Selain stiker, ada yang pernah terima alat peraga kampanye enggak? Apa saja yang pernah diterima? Ya. Oh, itu beda, bukan alat peraga kampanye itu. Nah, kalender itu masuk. Ya. Oh, ya, itu jelas, itu APK, itu alat peraga kampanye. Tapi masuk dinaiki awake dhewe. Baik. Yang kedua, yang pertama adalah APK, yang kedua dana aspirasi. Setiap anggota dewan itu punya jatah dana aspirasi untuk menyalurkan dana aspirasi. Dana aspirasi itu legal, itu ada aturannya dan itu memang melalui anggota dewan. Dan peruntukannya juga sudah diatur oleh undang-undang. Seperti untuk pembangunan jalan, untuk penerangan, itu menggunakan dana aspirasi disalurkan oleh para anggota dewan. Nah, persoalan nanti mereka dompleng kampanye itu urusan lain, tapi yang penting dananya ini bersumber dari negara dan memang untuk rakyat, baik dia nyalon lagi tidak nyalon lagi, dana aspirasi itu ada untuk mereka. Dan dana aspirasi tidak boleh dibagikan dalam bentuk uang, tapi dana aspirasi itu diperuntukkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya tadi untuk ngaspal jalan, untuk irigasi, untuk apa lagi misalnya tadi penerangan. Nah, ya itu tadi irigasi. Baik, itu juga legal. Yang ketiga, itu ada
bansos, bantuan sosial. Bantuan sosial ini menggunakan uang negara. Ini menggunakan uang negara dan itu dibagikan kepada mereka yang berhak. Nah, ya monggo saja kalau memang yang berhak mendapatkan. Tapi kalau bantuan sosial kemudian dibagikan tanpa memperhatikan siapa yang berhak, apalagi ngasih bantuan sosialnya dengan cara uang dilempar-lempar, itu bukan bansos. Karena bansos itu yang terima ada kriterianya. Jadi bantuan sosial itu ada kriterianya. Ada kriteria keterangan tidak mampu. Jadi kalau misalnya nyun sewu Pak Bambang kok dapat bansos, itu lucu. Karena tidak masuk kriteria. Jadi kalau yang dilempar-lempar, yang dibagi-bagi acak, itu bukan bansos. Bansos itu ada aturannya, siapa yang menerima. Baik. Jadi ada aturannya siapa yang menerima. Itu ada undang-undangnya. Yang terima adalah memang orang yang dia sesuai kriteria menurut dinas sosial perlu untuk dibantu. Nah, memang kadang dalam hal ini oknum penyelenggara negara dalam penyalurannya itu teledor, sehingga kurang memperhatikan aturan undang-undang yang berlaku. Tapi prinsipnya bansos itu adalah hak rakyat, itu halal. Ya halal, kan untuk rakyat, uang negara untuk rakyat, untuk masyarakat. Nah, contohnya misalnya BLT, kan bansos itu BLT, bantuan langsung tunai. Contohnya lagi insentif COVID-19. Nah, apa lagi di antara bansos? Apa? PIP. Nah, apa meneh? Dan lain-lain. Ya, termasuk mahasiswa juga mungkin ada yang menyerap dana itu. Dana apa untuk mahasiswa? Ada enggak? Apa? Oh ya, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, itu termasuk bansos. Nah, Pak? Nah, bidik misi. Nah, jadi banyak, ada aturannya. Nah, ada aturannya, sesuai aturan, sesuai kriteria masuk. Nah, boleh, itu legal. Ada gambarnya. Itu bukan bansos. Ada gambarnya. Itu bukan bansos. Nah, baik. Itu masuk yang keempat, namanya riswah. Riswah itu suap. Nah, jadi yang haram itu adalah riswah, suap. Yang tidak masuk kriteria APK, bukan dana aspirasi, bukan dana bansos, maka masuknya riswah. Riswah itu suap. Nah, suap itu tidak bersumber dari dana negara, tapi dari dana pribadi, atau bisa jadi penyelenggara negara menyelewengkan dana negara. Siapa? Oknum. Nah, jadi jangan dikebiahu ya. Masih banyak penyelenggara negara yang baik, dan insya Allah yang baik jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan sampai kemudian air sekolam kena setitik noda kemudian dikatakan sekolah kotor semua. Jangan. Nah, baik. Jadi intinya kalau riswah memberikan sejumlah uang untuk milih atau sejumlah bantuan yang melebihi kriteria APK, maka di situ masuk kategori riswah. Riswah itu haram, baik yang nerima, baik yang memberi maupun perantaranya haram. La'anallahu rashi wal murtashi wal raishi. Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap. Dilaknat semua ketiga-tiganya, pemberi, penerima, perantara. Maka hindari segala bentuk suap. Hindari segala bentuk suap, karena itu hukumnya haram. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar lagi akan menyongsong di bulan Ramadan, tinggal 1 bulan. Jadi hal yang tidak ada dasar dalil yang kuat maka tidak usah kita
lakukan. Yang wajib, yang harus jelas itu sudah ada dasarnya yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk insya Allah